Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Berawal dari ajakan teman untuk membuat kelas belajar gratis pada tahun 2018. Menggerakkan Lucy Silvana Aritonang membangun komunitas kedai berbagi yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Beranggotakan 800 anggota, kini ruang pelatihannya terus melakukan beragam pelatihan, mulai dari membatik, merajut, dan kegiatan kreativitas lainnya. Berawal dari ajakan teman untuk membuat kelas belajar gratis pada tahun 2018, menggerakkan Lucy Silvana Aritonang membangun komunitas kedai berbagi yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Dengan memanfaatkan ruang garasi mobilnya, Lucy menyulapnya menjadi ruang belajar kreatif dengan beragam pelatihan dan kegiatan. Mulai dari merajut, membatik, dan belajar berwirausaha lewat bazar, khususnya pada pemberdayaan perempuan di sekitar. Berawal dari satu orang anggota yang merupakan seorang temannya, kini sedikitnya sudah ada 800 anggota yang tergabung dalam komunitas kedai berbagi miliknya. Ia berharap lewat ruang kreatif ini dapat membantu lebih banyak orang untuk mengasah keterampilan. Nah, penasaran apa saja kegiatannya, kapan terbentuk, lalu alasannya kenapa membentuk kedai ini? Kita sudah terhubung dengan Lucy Silvana Aritonang, pendiri komunitas kedai berbagi. Selamat siang Ibu Lucy. Selamat siang Bang Akbar. Sehat ya Bu? Sehat puji Tuhan. Nah, bicara soal kedai berbagi, ini saya lihat kelihatannya kegiatannya seru-seru abis begitu ya, banyak kreativitas di dalamnya, juga hal-hal positif. Tapi saya ingin tahu terlebih dahulu, apa sih yang membuat seorang Ibu Lucy begitu ingin membuat sebuah wadah bagi masyarakat sekitar begitu untuk melakukan aktivitas? Jadi awalnya itu memang kita punya komunitas kecil, terus kita mulai timbul untuk ajakan kita bikin yuk kelas gratis, itu mulainya dari satu orang. Terus saya sebar lagi ke forum, ke teman-teman, ada gak nih kita mau bikin kelas gratis gak? Gitu kan, ternyata ditanggapi. Jadi kita buka awalnya itu cuma 3 kelas. Dan target kita awalnya adalah anak-anak. Kita memberikan secara gratis, karena yang kami miliki ya itu gitu loh. Mungkin secara materi kami tidak bisa memberikan, tapi kami bisa memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Baik, bicara soal pelatihan gratis, ini pelatihannya pelatihan apa Bu Lucy? Banyak sekali, mulai dari untuk anak-anak kami ada pelajaran sekolah, ada bahasa Inggris, terus ada juga untuk keahlian, kami ada musik, gitar, keyboard, vokal, terus ada juga untuk ibu-ibunya merajut, ada juga menjahit, ada juga menggambar, mewarnai, ada juga event-event yang setiap Sabtu itu kita berganti-ganti. Berarti tidak hanya satu kegiatan, tapi banyak kegiatan mulai dari kesenian, pendidikan hingga kreativitas. Dan ini kategorisasi umurnya juga tidak hanya anak-anak ya, ada juga orang tua yang bisa berkecimpung atau melakukan kegiatan di sini. Semua bisa, lansia juga bisa, cowok mau ikut juga boleh, semua bisa ikut di kedai berbagi. Oke, pertama kali Anda membuat pelatihan apa? Dan bagaimana respon masyarakat? Pertama kalinya itu kita membuatnya tuh funmat itu matematika tapi dengan cara yang menyenangkan, digabung dengan gitar sama menggambar. Gitu. Karena kami memang memiliki pengajar-pengajarnya, teman-teman yang berbagi itu di bidang itu. Responnya pada saat itu kami sulit banget, sulit untuk mengajak murid-murid itu kami merasa kesulitan karena mungkin konotasi gratis itu tidak semudah itu untuk kita mendapatkan murid. Banyak orang-orang itu yang takut, gratisnya ini beneran nggak, jangan-jangan di tengah jalan bayar, ataupun jangan-jangan didukung oleh partai, ataupun ada titipan seperti itu. Tapi waktu membuktikan dan sekarang sudah semakin banyak. Baik, struktur pembentukan nilai sosial adalah membuat sebuah wadah di mana masyarakat juga dapat melakukan aktivitas dan mendapat nilai-nilai cara pandang hidup dan perilaku di lingkungan begitu ya. Apakah Anda juga membuat wadah ini untuk bagaimana masyarakat dapat berinteraksi dan berbagi nilai-nilai kebaikan? Betul banget. Jadi karena kami mengawali ya, kami memberikan teladan dengan kami berbagi. Di situ kami mulai melihat bagaimana respon daripada murid-murid itu cukup tertarik dan mereka udah mulai sekarang mulai saya mau dong berbagi sehingga kami tuh berbaginya tuh sudah sirkular, sudah menular seperti itu. Tapi tetap ini diawali dari orang-orang awal ya, pengajar-pengajar ini, terutama pengajar reguler. Pengajar reguler itu dia setiap minggu dan itu
jangka waktunya bisa lama. Ini kami satu hati dulu gitu loh. Mengenai visi misi kedai berbagi itu di pengajar-pengajar reguler itu harus dapat banget karena kita harus sehati, harus sevisi dalam menjalankan sebuah komunitas ini. Jadi kalau yang lain-lain itu adalah seperti buah dari yang kami lakukan. Luar biasa sekali ya. Semuanya memiliki ekosistem yang baik sehingga kegiatannya kontinuitas. Artinya berkelangsungan terus-menerus begitu, konsisten begitu. Ini bagaimana mengatur teman-teman pengajar begitu dan jadwal-jadwal kegiatan ini kan sungguh banyak sekali. Banyak, iya. Jadi kami kan udah cukup lama ya dari 2018. Mengajar gratis awalnya itu kami sulit untuk membuat orang berkomitmen karena gratis. Jadi bisa datang dan pergi sesukanya. Kami mulai itu melihat bagaimana caranya kita membuat sistem, bagaimana kita membuat target, bagaimana kita membuat program. Dan itu kita jelaskan juga sama murid-murid ataupun calon murid pada saat mau ikut kelas. Kita punya target seperti ini, programnya seperti ini. Kita tanya komitmennya. Setelah itu bisa, baru bisa masuk kelas. Jadi kita sekarang juga sudah melalui interview untuk beberapa kelas yang agak panjang, jangka panjang. Supaya di tengah jalan itu tidak ada yang putus. Belum lagi kami komitmen dari awal juga kami bertanya kepada yang mengikuti kelas-kelas reguler terutama, apakah yang mengikuti kelas ini mau berbagi lagi. Sehingga kami berharap jangan berhenti, jangan putus pada saat di murid kami ini. Jadi dia mau berbagi lagi sehingga akan memberikan kebaikan lebih banyak lagi. Luar biasa. Artinya peserta atau yang ingin mendapatkan pelatihan harus juga melakukan komitmen begitu ya untuk melakukan nilai-nilai kebaikan nantinya yang dapat diterapkan di lingkungan sosial begitu. Apakah ini juga yang melatar belakangi Anda menamakan kedainya kedai berbagi? Ya, karena kalau cuma belajar, kami sebenarnya bukan cuma belajar. Berbagi itu kan terlalu kompleks. Banyak hal bisa kita bagikan. Jadi kami juga ada berbagi sembako, kami juga ada berbagi kasihan lainnya, bikinin baju, dan segala macam itu kami lakukan. Jadi hal apa sih yang mau kita bagikan? Nah, itu kita, kayak kemarin kita juga parenting, itu kan kita mulai menyentuh hati ibu-ibu yang mungkin kesulitan nih dalam mengasuh pola asuh, itu kita berikan juga. Jadi terlalu kompleks untuk kami menamai hanya belajar aja. Karena mentransfer knowledge begitu, keilmuan begitu juga bagian dari berbagi begitu ya. Ketika seorang mendapatkan pencerahan terkait pandangan cara hidup atau pendidikan. Ibu, ini saya makin penasaran tentang apa saja kegiatan di dalamnya yang juga melibatkan orang tua yang dapat melakukan aktivitas berkreasi seperti yang tadi di tayangan sebelumnya, itu sepertinya membuat baju begitu ya. Ini kegiatan ini kan tentu perlu konsistensi dan juga perlu peralatan. Apakah sudah ada fasilitasnya di sana sehingga ibu-ibu tinggal datang melakukan pelatihan dan juga dapat berkreativitas sehingga membuat sebuah keuntungan seperti berjualan baju begitu? Apakah goalsnya sampai sana? Ya, goalsnya sampai sana, tapi sebenarnya kedai berbagi ini memang karena Tuhan ya, karena kami memulainya dengan tidak ada apa-apa dan tidak ada murid, tidak ada guru yang tetap dulu, tidak ada fasilitas yang lengkap, tapi ternyata bisa makin banyak. Jadi seperti misalnya menjahit, itu kami sebenarnya tidak punya mesin jahit, tapi pada saat kelas menjahit mau buka, ada yang memberikan pinjaman. Begitupun dengan gitar kami tidak punya gitar, tapi kelas jahit kelas gitar itu udah tiga angkatan, kelas jahit juga udah mau 4 angkatan. Jadi kami bukan karena fasilitas bisa ada seperti ini, tapi dari kemauan. Dari kemauan itu banyak Tuhan buka jalan, dan itu kami bisa menjelaskan ya kepada murid-murid, jangan begitu melihat kendala langsung berhenti, karena kedai berbagi pun dengan banyak kendala kita bisa tetap menjadi berkat buat banyak orang. Nah, kita penasaran nih, cerita-cerita inspiratif seperti kendalanya seperti apa, senangnya bagaimana mengelola wadah kreativitas ini. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Ibu Lucy, karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kami masih akan melanjutkan perbincangan dengan Lucy Silvana Aritonang, pendiri komunitas Kedai Berbagi. Ibu Lucy, melanjutkan perbincangan tadi Ibu Lucy, ini kan banyak sekali kegiatannya begitu ya. Ada yang main gitar, ada belajar matematika, belajar bahasa Inggris, melakukan kreativitas apapun begitu. Nah, ini pengadaan tempatnya seperti apa Ibu? Awal kali memperjuangkan pengadaan tempat, fasilitas, sehingga kan ini kan menjadi alat-alat pendukung begitu kegiatan.
Untuk tempat sampai saat ini kami masih pakai garasi rumah saya. Oke. Untuk fasilitas kami sangat terbatas. Kami memang sebenarnya fasilitasnya cuma terbatas, cuma kipas angin sama meja-meja. Kebetulan kami kan memang memproduksi meja-meja, jadi produksi meja kami taruh sini. Gitu. Terus kalau untuk aset kita sebenarnya belum punya aset. Karena kami tidak punya sponsor. Nah ini siapa tahu ada dermawan yang ingin membagikan sedikit fasilitas untuk melakukan kegiatan kreativitas di sana, mungkin bisa ya. Ibu Luciana, ini tentunya kan kegiatan ini kan harus konsisten begitu. Bagaimana seorang Lucy begitu mempertahankan konsistensi mereka begitu, komitmen mereka? Pertama-tama memang kita kan punya target, kita punya program, terus kita punya unity dengan sesama pengajar gitu. Gimana kita harus punya visi yang sama, dan pada saat kita berbagi yang harus kita tekankan, kita akan berbagi dengan hati. Gitu. Jadi cara mengajar kita tuh bukan cuma memberi ilmu, tapi kami memberikan hati. Jadi hati itu tidak pernah kita. Gitu. Dan itu yang akan dirasakan oleh murid-murid. Jadi murid-murid itu bisa merasakan sukacita yang kami berikan. Gitu. Terus sudah gitu karena kegiatan kita banyak, saya punya disiplin kerjai berbagi. Nah, mereka harus komit, tidak boleh 3 kali tidak datang. Terus kalau misalnya kelas kelas reguler dia tidak sampai selesai, dia tidak boleh mengikuti kelas yang sama. Kalaupun dia mau ngikut lain, itu akan saya notir gitu loh. Saya akan tanyakan, bisa gak ikut sampai selesai? Jadi kita punya disiplin. Dan yang menerapkan disiplin itu adalah saya. Kalau pengajar itu mengajar target, jadi bathtubnya itu di saya lah, supaya hubungan dengan pengajar tetap bagus. Tapi dengan saya, karena saya kan yang memberikan izin untuk mengikuti kelas lain, jadi tugas masing-masing gitu. Berarti kalau sekolah Ibu seperti kepala sekolahnya ya. Ibu Lucy ini kan banyaknya kegiatan ini kan pasti membutuhkan badan pengajar. Kalau sekarang yang aktif mengajar berapa orang, Bu? Terus bagaimana akhirnya mereka semua ini mau melakukan kegiatan di sana, berbagi atau mengajar di sana? Ada 12 dan rata-rata itu volunteer. Untuk datang ke kami itu mereka mengajukan diri. Itu kami sampai saat ini karena kami tidak ada sponsor ya, kami tidak ada dana, pengajar-pengajar juga tidak ada. Artinya pelibatannya bukan hanya masyarakat di sekitar ya, volunteernya jangan-jangan juga di luar dari lingkungan perumahan Ibu juga? Ada yang jauh-jauh. Pada waktu pertama kali yang Farmat itu dari Gunung Putri, Pak. Cukup jauh, dari Jakarta juga ada pengajarnya. Jadi kita pengajar bisa dari mana-mana, bisa lebih jauh daripada murid-muridnya itu sendiri. Tapi sekarang murid-murid kami udah tersebar sih sampai Tangerang, Bogor, Bekasi. Baik Ibu selain melakukan aktivitas mengajar begitu ya, melakukan aktivitas pelatihan begitu, katanya juga membangun bazar sosial begitu, sehingga membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan barang yang dalam tanda kutip harganya murah-murah nih. Oh iya, jadi itu cara mencari dana kami. Sebenarnya saya ceritain dulu ya, kan kami kan awalnya itu kan buat anak-anak. Nah buat anak-anak ini kami terkendala, begitu mau masuk kelas, ibunya minta izin ya, saya harus cari uang dulu begini, sehingga kami kita nggak bisa cuma mengajar anak-anak, kita juga harus memikirkan ibunya, gimana mereka mencari penghidupan. Itulah makanya kami membuka kelas-kelas untuk ibu-ibu. Dan kebetulan saya juga UMKM, saya juga suka ikut bazar, sehingga saya ajak juga bagaimana bisa ikut bazar, gimana cara berjualan gitu. Dan semakin banyak, dan karena kita sekarang sudah 800 orang, itu kayak hampir semua tuh ada di kita ikut ilmu, karena kan kami berbagi. Berbagi itu bukan karena itu hebat ya, atau gelar tertentu, tapi siapa yang mau memberikan hatinya untuk berbagi. Jadi saya tuh menekankan, ayo berbagi jangan takut nanti kita harus minta sertifikat, itu enggak, berbagi itu hati kamu yang mau kamu kasih gitu. Jadi kita mulai ada nih kelas fotografi, public speaking, hal-hal seperti itu yang mungkin di luar sana mahal, itu kita udah mulai buka gitu, dari anggota sendiri. Oke, Ibu menyebutkan kata berbagi dan berbagi begitu. Kalau menurut Ibu, seseorang penting memiliki karakter yang mau berbagi, itu mengapa? Karena dia merasakan bersyukur pada Tuhan. Gitu. Jadi berbagi itu bukan karena pahala ataupun apa buat kami ya. Itu harus kami satukan hati. Kami berbagi itu karena kami mensyukuri Tuhan beri apa sama kami. Itulah yang kami bagikan. Oh ya, mencari dananya, tadi saya lupa jawab. Mencari dananya kami memang dengan barang layak pakai. Jadi yang punya barang-barang layak pakai
berikan pada kami akan gelar di Jumat Berkah, itu kami jual di harga 3.000. Tapi untuk barang-barang seperti sembayang, itu kami kasih gratiskan. Ambil titip pesan, jangan lupa doakan kami. Kami juga memberikan informasi sih, kalau ini dana kami untuk membantu kedai berbagi. Gitu. Sebagian dari dana kedai berbagi kami dapat dari sana. Nah, ini kan terkait kegiatan ke depannya tentu banyak sekali harapan-harapan yang juga ingin Ibu ciptakan begitu, ingin Ibu hadirkan di tengah kebersamaan Ibu bersama kedai berbagi. Apa sih harapannya? Terakhir Ibu Lucy singkat saja. Harapannya akan banyak kedai berbagi tempat lain pada saat kita menebarkan kebaikan, itu hawanya menjadi enak banget, Pak. Gitu. Baik, Ibu Lucy. Semoga banyak lagi. Terima kasih telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Sangat menginspirasi. Semoga kedai berbaginya semakin konsisten, semakin berkomitmen untuk membagi kebaikan kepada masyarakat. Selamat beraktivitas. Boleh. Terima kasih. Pemirsa, sejenak kami akan mengajak Anda melihat kesiapan atlet disabilitas mengikuti kejuaraan Paralimpik. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.